Chapter 12 menggunakan Pets at Home untuk memperlihatkan bagaimana vision, sponsorship, data, low-code, dan governance menghasilkan portfolio agent nyata. Pertama, Pets at Home berarti Enterprise Transformation Case. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 99,6% berkaitan dengan clinical transcription accuracy. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, 140 menekankan Identified Use Cases. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, Pets at Home menjadi titik masuk dan 140 menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Deck hanya menggunakan badan chapter 12, appendix use case catalogue tidak dimasukkan. Mahasiswa mempelajari bukan hanya daftar agent, tetapi enabling conditions yang membuat portfolio berkembang. Pertama, analize berarti menilai enterprise case secara menyeluruh. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, compare berkaitan dengan membedakan customer dan employee agents. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Appli menekankan mengambil pattern untuk use case organisasi lain. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, analize menjadi titik masuk dan Appli menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Hasilnya adalah kemampuan membaca case study sebagai rangkaian keputusan strategis. Sesi bergerak dari skala dan vision Pets at Home menuju arsitekture, contoh agent, lesson, dan future roadmap. Pertama, vision 15 menit berarti vision 15 menit. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, arsitekture 20 menit berkaitan dengan arsitekture 20 menit. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, use cases 25 menit menekankan use cases 25 menit. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, lessons 20 menit mencakup lessons 20 menit. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Kelima, refleksi 10 menit menunjukkan refleksi 10 menit. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut menghubungkan kemampuan teknologi dengan outcome dan risiko. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, vision 15 menit menjadi titik masuk dan refleksi 10 menit menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Urutan ini membantu membedakan hasil yang terlihat dari fondasi yang memungkinkan hasil tersebut. Case memperlihatkan organisasi yang memandang agent sebagai cara baru berinteraksi dengan customer dan employee. Pertama, bisnis berarti retail dan veterinary ecosystem. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, leader berkaitan dengan William Hewis dan Robert Ellis. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Ambition menekankan agent sebagai interface utama. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, approach mencakup portfolio lintas fungsi, bukan proyek terpisah.
Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, bisnis menjadi titik masuk dan approach menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Transformation dipimpin oleh Vision Enterprise, bukan akumulasi eksperimen kecil. Skala customer dan pet data menciptakan peluang besar sekaligus tuntutan governance. Agent dapat menghubungkan konteks yang sebelumnya tersebar. Pertama, 8 juta berarti Pets Club customers. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 10 juta berkaitan dengan pets dalam data perusahaan. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, opportunity menekankan personalisasi lintas retail dan care. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 8 juta menjadi titik masuk dan opportunity menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Personalization bergantung pada data yang benar, diizinkan, dan dapat dipahami. Fragmentasi membuat customer dan gue harus berpindah channel serta mengulang konteks. Agent diposisikan sebagai lapisan penyatu. Pertama, channels berarti retail, digital, veterinary, dan insurance. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, silos berkaitan dengan data serta proses terpisah. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, customer menekankan pengalaman tidak berkesinambungan. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, employee mencakup informasi sulit ditemukan saat melayani. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, channels menjadi titik masuk dan employee menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Use case enterprise muncul pada sambungan antar sistem, bukan hanya di dalam satu fungsi. Pets at Home membayangkan masa depan ketika personalized agents menjadi titik sentuh utama. Vision ini melampaui chatbot Evaki. Pertama, personalized berarti agent mengenali konteks customer dan pet. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, continuous berkaitan dengan hubungan melintasi channel. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, action menekankan agent membantu menyelesaikan kebutuhan. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, boundary mencakup human service tetap tersedia untuk kasus penting. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, personalized menjadi titik masuk dan boundary menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Primary interface harus didukung orchestration, identity, memory, dan governance. Strategi menghindari sekumpulan agent yang tidak terhubung. Transversal agents mengordinasikan kebutuhan retail, veterinary, service, dan insurance.
Pertama, isolated berarti solusi per fungsi. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, transversal berkaitan dengan agent melintasi business boundaries. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, share data menekankan kontes digunakan bersama secara aman. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, enterprise value mencakup outcome dioptimalkan end-to-end. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, isolated menjadi titik masuk dan enterprise value menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Arsitektur enterprise perlu mengikuti customer journey, bukan organization chart. Dukungan eksekutif digambarkan sangat kuat dan menjadi faktor kritis adoption. Vision besar memberi izin untuk memikirkan sistem baru. Pertama, vision berarti transformasi dipandang berskala besar. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, sponsor berkaitan dengan pimpinan memberi legitimasi dan sumber daya. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, speed menekankan keputusan tidak terhambat committee berlebihan. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, accountability mencakup arah tetap jelas pada level enterprise. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, vision menjadi titik masuk dan accountability menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Sponsorship efektif menggabungkan ambition dengan responsibility. Personalized agent menjadi muka depan, sementara beberapa specialized agents menangani kebutuhan berbeda. Pertama, one interface berarti customer menyampaikan kebutuhan sekali. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, spesialis berkaitan dengan agen khusus bekerja di belakang layar. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, kontes menekankan informasi customer dan pet dipakai relevan. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, outcome mencakup jawaban serta tindakan terkoordinasi. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, one interface menjadi titik masuk dan outcome menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Simplicity bagi pengguna dapat membutuhkan complexity orchestration di belakangnya. Alice menggambarkan sekumpulan agen khusus yang bekerja bersama. Pengguna tidak perlu memahami struktur internal tersebut. Pertama, customer agent berarti mengelola dialog dan intent. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, VT agent berkaitan dengan mendukung kebutuhan klinikal. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, retail agent menekankan produk serta sales. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, insurance agent mencakup coverage dan klaim. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya.
Kelima, orchestrator menunjukkan mengatur handoff serta kontes. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut menghubungkan kemampuan teknologi dengan outcome dan risiko. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, customer agent menjadi titik masuk dan orchestrator menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Orchestrator harus menjaga izin data dan escalation antar domain. Transformation mencakup customer dan employee experience. Agent internal mengurangi pencarian informasi serta administrasi. Pertama, gue berarti mencari policy serta product knowledge. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, klinik berkaitan dengan mengurangi documentation burden. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, store menekankan mendukung layanan di titik kerja. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, manajer mencakup memberi insight untuk keputusan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, gue menjadi titik masuk dan manajer menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Employee agents meningkatkan servis ketika terintegrasi dengan workflow, bukan menjadi tool tambahan. Low-code no-code menjadi salah satu aspek paling inovatif. Barrier antara business expertise dan development diturunkan. Pertama, akses berarti lebih banyak orang dapat membangun. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, speed berkaitan dengan prototype dibuat dalam hitungan jam. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, iterator menekankan SME memperbaiki langsung. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, kontrol mencakup platform dan governance menjaga standar. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, akses menjadi titik masuk dan kontrol menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Democratization mempercepat portfolio tetapi memperbesar kebutuhan life cycle governance. Alice menggambarkan kemampuan membuat 2 prototipe dalam satu pagi. Kecepatan ini mengubah economics experimentation. Pertama, 2 agens berarti prototipe dibangun. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 1 pagi berkaitan dengan waktu pengembangan awal. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, learning menekankan ide dapat diuji dengan cepat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 2 agens menjadi titik masuk dan learning menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Prototipe cepat tetap membutuhkan evaluation sebelum production. SME tidak lagi hanya memberi requirement kepada teknisi. Mereka dapat membuat dan memodifikasi agent lebih dekat dengan pekerjaan. Pertama, knowledge berarti SME memahami exception dan terminologi.
Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, build berkaitan dengan low-code menerjemahkan insight menjadi workflow. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, tes menekankan pengguna menilai output dalam konteks. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, own mencakup tim bisnis merawat improvement. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, knowledge G menjadi titik masuk dan own menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Ownership meningkatkan relevansi, tetapi review teknis dan governance tetap diperlukan. Fraud Detection Agent menunjukkan autonomous analysis pada domain dengan konsekuensi tinggi. Human review tetap penting untuk keputusan yang berdampak. Pertama, signals berarti menganalisis pola dan transaksi. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, autonomi berkaitan dengan mengidentifikasi case mencurigakan. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Eschalata menekankan kasus penting dibawa ke spesialis. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, value mencakup kecepatan dan konsistensi meningkat. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, signals menjadi titik masuk dan value menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Agent memperluas jangkauan detection tanpa menghapus accountability. Ambient Digital Scribe mengurangi beban dokumentasi dalam praktik veterinari. Nilainya datang dari integrasi ke konsultation flow. Pertama, ambient berarti mendengar konsultasi veterinari. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, transcribe berkaitan dengan membuat dokumentasi otomatis. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, reduce burden menekankan klinician fokus pada pasien dan owner. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, review mencakup catatan tetap diperiksa sesuai kebutuhan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, ambient menjadi titik masuk dan review menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Clinical Contest menuntut akurasi, privasi, dan review yang tepat. Angka tinggi menunjukkan capability yang sudah kuat pada tugas tertentu. Namun akurasi agregat tidak menghapus risiko kesalahan pada detail kritis. Pertama, 99,6% berarti transcription akurasi. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, konsultation berkaitan dengan digunakan pada clinical interaction. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, quality menekankan akurasi menjadi ukuran utama. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, 99,6% menjadi titik masuk dan quality menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga.
Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Evaluation perlu melihat severity dan jenis error, bukan persentase tunggal. Agent mengintegrasikan proses insurance ke layanan yang lebih luas. Use case ini menunjukkan nilai pada boundary antar unit. Pertama, connect berarti menghubungkan klinik dan insurance. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, verify berkaitan dengan memeriksa informasi coverage. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Flow menekankan mengurangi handoff manual. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, customer mencakup pengalaman klaim menjadi lebih mulus. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, connect menjadi titik masuk dan customer menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Interoperability dan data permission menentukan keberhasilan. Assistant mendukung colea gue di toko sebagai akses cepat ke informasi. Agent memperkuat manusia yang berada di customer interface. Pertama, akses berarti memberi jawaban saat bekerja. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, knowledge berkaitan dengan mengambil product dan policy contest. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, service menekankan membantu customer lebih cepat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, feedback mencakup pertanyaan baru memperbaiki knowledge base. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, akses menjadi titik masuk dan feedback menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Kualitas sumber dan mekanisme correction menentukan terus pengguna. Pets at Home menemukan bahwa data yang tidak konsisten menjadi hambatan besar. Agent membutuhkan aturan eksplisit untuk memilih sumber. Pertama, konflik berarti dokumen dan policy dapat berbeda. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, human berkaitan dengan orang sering menyelesaikan contradiction secara intuitif. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, agent menekankan kesulitan ketika source tidak konsisten. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, govern mencakup owner, version, dan authoritative source diperlukan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, konflik menjadi titik masuk dan govern menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. AI readiness pada akhirnya sangat bergantung pada data governance. Eksekutif backing menjaga transformation bergerak dan menghindari fragmentasi. Sponsor bukan hanya pemberi anggaran, tetapi pemilik arah. Pertama, remove barriers berarti hambatan organisasi diselesaikan. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua,
Align berkaitan dengan unit berbagi vision dan priority. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, Fund menekankan platform serta data memperoleh investasi. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, Champion mencakup perubahan mendapat legitimasi. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, remove barriers menjadi titik masuk dan Champion menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Leadership perlu tetap terlibat pada trade-off dan governance. Low-code memudahkan creation sehingga organisasi dapat menghadapi proliferation. Cost management berubah dari project budget menuju continuous portfolio economics. Pertama, prototype berarti biaya awal tampak kecil. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, portfolio berkaitan dengan jumlah agent bertambah cepat. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, USAGE menekankan model dan tool menimbulkan variable cost. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, value mencakup cost perlu dikaitkan dengan outcome. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, prototype menjadi titik masuk dan value menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. FinOps untuk agent perlu memperlihatkan cost per outcome dan unused capability. Pets at Home menyeimbangkan manfaat democratized development dengan kebutuhan menjaga kualitas dan biaya. Pertama, speed berarti bisnis dapat bergerak cepat. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, quality berkaitan dengan standard testing harus konsisten. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, governance menekankan akses, data, dan action dibatasi. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, cost mencakup ROC serta monitoring mengendalikan pemborosan. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, speed menjadi titik masuk dan cost menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Governance sebaiknya menjadi enablement layer, bukan antrean approval yang mematikan eksperimen. Tim menghadapi tantangan memory sebagai kemampuan berikutnya. Memory bukan sekadar storage, tetapi mekanisme continuity dan adaptation. Pertama, continuity berarti agent mempertahankan konteks. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, personalization berkaitan dengan interaction semakin relevan. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, learning menekankan experience memperbaiki service. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, privasi mencakup persisten memory memerlukan kontrol. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, continuity menjadi titik masuk dan privasi menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja,
bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Kemajuan memori perlu dibangun bersama consent, retention, dan deletion. Pets at Home mulai menguji agent-to-agent tanpa human in the loop. Eksperimen ini meningkatkan kecepatan sekaligus ekosistem risk. Pertama, prototype berarti multi-agent interaction diuji. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, no human in loop berkaitan dengan beberapa handoff berlangsung otomatis. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, boundary menekankan tujuan dan permission tetap manusia. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, observe mencakup interaksi antar sistem harus dapat ditelusuri. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, prototype menjadi titik masuk dan observe menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Human oversight dapat berpindah dari approval transaksi ke desain boundary dan monitoring sistem. Roadmap mencakup personal robotics dan portfolio besar. Alice menggambarkan perkembangan capability yang sangat cepat. Pertama, robotics berarti agent bergerak menuju physical interaction. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, 140Z berkaitan dengan use cases teridentifikasi. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, 3-6 bulan menekankan capability diperkirakan berlipat. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, scale mencakup prioritization dan governance makin penting. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, robotics menjadi titik masuk dan scale menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Organisasi harus merancang arsitektur yang dapat berubah tanpa kehilangan kontrol. Pets at Home menunjukkan bahwa successful transformation menggabungkan ambition, subject matter ownership, platform, data quality, dan executive backing. Agent individual hanyalah bagian dari sistem. Pertama, vision berarti mulai dari enterprise experience. Unsur ini perlu dinyatakan secara jelas agar hasilnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kedua, platform berkaitan dengan low-code mempercepat eksperimentation. Dalam praktik enterprise, bagian ini memengaruhi proses, manusia, data, dan mekanisme kontrol. Ketiga, foundation menekankan data, sponsorship, dan governance. Konsekuensinya terlihat pada pembagian tanggung jawab serta cara organisasi memeriksa hasil agent. Keempat, portfolio mencakup scale use case dengan value serta control. Unsur ini tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan langkah sebelum dan sesudahnya. Jika unsur-unsur ini dibaca sebagai satu sistem, vision menjadi titik masuk dan portfolio menunjukkan kondisi akhir atau batas yang harus dijaga. Chapter menempatkan transformasi sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan teknologi. Karena itu, manfaat, risiko, dan peran manusia perlu dibahas dalam keputusan yang sama. Refleksinya adalah enabling conditions apa yang harus dibangun sebelum organisasi mengejar ratusan use case.